Eh, ngomong jujur ya. Buang tangan loh. SDG ini kan dibuat oleh orang-orang pintar dan orang-orang baik di UN ya awalnya. Dari 17 tujuan yang mereka draft, dari mulai lingkungan, sosial, ekonomi, menurut gue sih cuma 2 sih intinya. Yang pertama, SDG ini memastikan bahwa pembangunan di semua negara itu berkelanjutan, tidak eksploitatif. Artinya berkelanjutan, tidak eksploitatif itu, kalau eksploitatif kan diambil terus habis gitu, nggak sustain gitu. Tapi memastikan berkelanjutan sehingga pembangunannya itu bisa ada terus untuk anak cucu kita bergenerasi gitu ya. Nah itu konsepnya. Yang kedua, inklusivitas. Artinya pembangunan yang ada di semua negara di seluruh dunia ini harus inklusif. Artinya jangan hanya menguntungkan satu bagian orang, tapi semua orang harus menikmati dari dampak dari pembangunan itu. Intinya diharapkan pada tahun 2030 bila target-target SDGs ini tercapai, bumi kita, dunia kita di mana kita tinggal, kondisinya menjadi lebih baik dibanding 15 tahun yang lalu pada waktu SDGs ini mulai diluncurkan. Begitu. Konsep SDG yang ada sekarang ini, karena konsep SDG itu kan konsep yang cukup elit ya, yang cukup high level gitu, bahasanya juga bahasa elit. Nah, untungnya dengan semua informasi yang ada di dunia ini, terutama di dunia digital, banyak orang yang mencoba menerjemahkan ke kehidupan sehari-hari, yang apa yang bisa dilakukan orang-orang keseharian kayak kita untuk sebenarnya berkontribusi terhadap tujuan-tujuan utama SDG itu ya. Salah satunya yaitu banyak orang yang sekarang lebih memilih kendaraan umum, yaitu kaitannya sama pengurangan emisi gitu. Ada banyak anak muda terutama, dan sebenarnya yang udah tua juga sekarang juga, yang udah mature juga udah mulai bawa bawa tumbler gitu kemana-mana, bawa shopping bag gitu. Itu semua sebenarnya behavior di level mikro yang justru diharapkan bisa disebarkan lebih luas sebagai penerjemahan dari konsep SDG yang high level tadi. Jadi menurut gue sih itu sebenarnya behavior yang sangat baik dan patut didorong dan dibuat movement lebih besar. Sebenarnya kalau di level grassroots mungkin kita perlu memudahkan bahasa SDGs ya, karena target-target SDGs itu kan lebih konseptual, lebih global. Tapi saya yakin sebetulnya sekarang ini masyarakat itu sebenarnya udah bergerak, tinggal pemerintah melakukan pemetaan aja dan memantau seberapa jauh sih masyarakat sudah berkontribusi pada target-target SDGs tersebut. Ngomong jujur ya, frankly speaking sebenarnya sangat berat. Terus setiap tahun kan semua negara nge-track tuh pencapaiannya berapa banyak, berapa persen. Untuk Indonesia sendiri targetnya masih jauh banget. Tapi bukan berarti harus melambat terus jadi pesimis gitu ya. Tapi justru itu harusnya menjadi motivasi kita juga untuk mengakselerasi lagi upaya-upaya baik tersebut. Karena menurut gue sih ini program gak cuma buat kita ya. Ini program justru sebenarnya lebih penting lagi buat anak kita, buat cucu kita. Karena perspektif lingkungannya itu harus dipahami juga oleh mahasiswa-mahasiswa seni. Bahwa mereka membuat suatu karya seni, salah satu tadi kan lukisan, tapi juga kan bisa bentuk cerita drama, pentas, dan lain-lain. Itu inspirasinya dari alam gitu. Karena kalau alamnya nggak ada, terganggu ekosistem, apa yang bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang sekarang kuliah seni? Balik lagi, kita kan tidak
tidak harus mengandalkan teknologi kan, yang tersedia di alam aja itu belum selesai semua kok untuk diangkat. Nah, kenapa menjadi kerjasama dengan Institut Kesenian Jakarta itu salah satu yang penting juga gitu. Nah, ternyata disupport juga oleh pihak IKJ gitu. Jadi kami sangat senang karena semakin banyak fakultas-fakultas yang di luar biologi kehutanan yang menjadi paham tentang keanekaragaman hayati, tentu akan lebih mudah juga kita menyuarakan tentang pentingnya sumber daya alam hayati Indonesia.